diundang. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirpidum sudah sangat jelas. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang benderang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam satu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya, kemudian ada dari jaksa penuntut umum, pengawas eksternal semuanya lengkap hadir. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari STK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Ya, TKP Magelang ada 16 adegan, kemudian TKP di Saguling ada 35 adegan. Nah, saat ini kita akan mulai proses di TKP yang ketiga, ada 27 adegan. Oke, ya, di Saguling sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai. Kita sekarang persiapan ke yang di Duren 3. Pak, Oke? Bapak, Kenapa? Kembali lagi ke Saguling. Enggak. Selesai di sana. Selesai di sana. Dari sana nanti akan disampaikan. Pak, dalam rekonstruksi di Saguling, apakah ada fakta baru atau yang terlewatkan dari BAP yang diadegankan oleh para tersangka, Pak? Itu materi penyidik. Nanti penyidik akan menyampaikan. Ya. Oke, kita persiapan dulu. Nah, tadi kan apakah betul Pak Eliezer ini tidak disatukan bertemu langsung tatap muka dengan FS karena ini merupakan bentuk perlindungan dari LPSK atau seperti apa? Bertemu, ada yang bertemu. Ya, dalam satu adegan yang ada di Saguling ini bertemu. Ya, nanti akan kita ketemu lagi di sana. Oke? Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Duduk dong yang di depan. Makin ke kanan ini dibilangin. Tuh, ini kita nggak dapat apa-apa nih yang di kiri nih. Duduk semua udah yang di kanan. Rama duduk dong Rama, kita ketutup. Duduk dong. Cuma pengen tahu doang. Ada apa? Putih. Ngasih makan Instagram. Geser aja Pak. Geser Pak. Geser Pak. Aduh, ini dong Pak, kita nggak yang kiri ini Pak, geser aja Pak. Iya. Pak, nggak kelihatan tuh. Udah clear aja ini, udah depan. Ayo Pak, dihalau aja Pak. Nggak tertib sih. Nah. Halo Pak. Kalian sih. Yang ada nih, ada tiangnya tuh. Yang Tripod. Yang itu ke depan tuh. Duduk dulu ya, dulu Mbak. Nanti mobilnya belok ke sini. Waduh, di sini. Langsung minggir yuk, Titi, Tiara, duduk dong, duduk guys. Tiara, lu di sini aja. Tiara. Itu handphone woi. Aduh. Ya. Duduk. Dan izin dong. Bang. Dan ini dong, Dan. Itu dong. Nah, ini mah ada. Dari pagi nih gambar apa tuh? Oh, di mobil taktis ya dia. Ini mobil taktis ya dia. Nah, geser aja Pak. Bisa Pak. Udah tertib di sini Pak. Maaf ya, nanti ada adegan soalnya mobil itu berhenti di sini. Jadi dia harus mundur. Nah. Bisa. Aman. Depan. Ya, yang depan suruh mundur, Pak. Yang depan habis itu. Kita bisa Pak. Aduh. Mas,
Speaker taruh sini, Pak. Speakernya di sini, Pak. Speakernya, Pak. Speakernya di sini. Yang tangan. Tangan Mas, tangan. Turun dikit. Tangan pegel ini. Taruh belakang, taruh belakang. Ya, jauh sudah. Jaringannya. Jaringannya. Tengin volumenya, Pak. Tripodnya masih buka dikit. Sekarang mulai ya. Gak bisa dah. Ada. Sedangkan saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Pak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya, dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan agar transparan, akuntabel, dan objektif, kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga, dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti, dan dari LPSK juga melakukan pendampingan. Terima kasih. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan, dan prosesnya akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya? Tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Saguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Nah, itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksi. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andrian, Penyidik Bidung, tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat, makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak beda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik.
Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya. Terus kemudian di Saguling dan Duren 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari beberapa para tersangka ini, dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan, dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Terima kasih. Terima kasih dari Komnas HAM dan juga dari LPSK. Rekan-rekan para pihak yang diundang oleh tim sus, dalam hal ini oleh Pak DPD, ini menjalankan diferensiasi fungsional. Artinya apa? Bahwa beliau ini memiliki sudut pandang sendiri untuk bisa menilai, kemudian mengukur, dan nanti dituangkan dalam laporan masing-masing. Komnas HAM memiliki sudut pandang sendiri, Kompolnas memiliki sudut pandang sendiri, LPSK tidak menyampaikan sudut pandang sendiri. Oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa proses yang ditangani oleh tim sus ini berjalan secara transparan, kemudian objektif, dan juga akuntabel. Ya, cukup ya rekan-rekan? Iya Pak. Pandangan tadi kan proses rekonstruksi itu pada scene apa Pak? Iya. Penembakan Pak ya? Padir aja, Padir. Materi Padir jawab. Terima kasih Pak Kadif Humas, selamat sore rekan-rekan. Ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman-teman Komnas HAM, bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang luas-luas untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat ini. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Nah, dalam proses kali ini ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contohnya, contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Hanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak
melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran terkait. Saya kira gitu, demikian. Nanti ada beberapa fakta baru misalnya soal. Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan ya. Perbedaan yang soal pisau di adegan 7. Iya. Ada 2 pisau, 1 hati itu bagaimana? Pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Untuk apa Pak? Itu pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Ya. Pak, terkait penembakan Pak. Sampai sekarang Pak. Apa aja Pak? Masuk materi nanti aja. Ya, karena semua kan bisa masker, saya juga pakai masker. Iya, Pak. Oke teman-teman, ya, saya ucapkan terima kasih, apresiasi dari teman-teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kasus Duren 3. Ya, besok mati. Besok mati. Terima kasih. Bila itu beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.